Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Oke, pagi ini tanggal 22 kita seminar membahas strategi kurikulum SMA dalam menerapkan nilai-nilai SDGs. Nih, di SMA UII Yogyakarta. Ini kelompok kami. Jadi nanti ada beberapa dua narasumber. Yang pertama ini, yang kedua teman kita Rumaisa, moderatornya si Royan. Nih. Yang fitur ya Mas ya? Nih pesertanya dari OSIS SMA UII. Jadinya 40 orang Pak ya? Oke. Ini sama bagi guru pendamping. Hah? Yo ya. Udah Mas. Ini kita briefing dulu ya di belakang. Makasih nggak ada tugas kan? So far nggak ada. Aku takut tiba-tiba ada kelompok. Kayaknya sih asinkron. Iya. Iya kan? Seringan sih. Iya. Nih, ini yang cowok, yang cewek di sana. Singkatnya apa semuanya? Ini narasumber kita. Mbak siapa? Mbak Rumaisa. Mbak Uma. Sama Pendamping. pendamping YouTube. Ini kelompok kami. Kita mau briefing dulu. Panas. Padahal mandi menggigil. Padahal mandi menggigil. MC itu di tengah nggak sih? Lu sini formal gitu kan dulu. Ya udah santai aja kok. Apa walaupun MC yang penting lu tahu peruntutan apa mau bahas apa. Di aku tuh harus ada stand satu buat di bagian gitu buat tahu. Tapi kalau misalnya kan kemarin kan ada ternyata kita nggak ada. Jadi nggak tahu lah mungkin dari beda kan. Terima kasih pada bapak-bapak dan juga dari pihak SMA UI yang juga turut hadir dalam Ini kita udah mulai teman-teman. Ini mungkin sedikit informasi bahwasanya acara akan dimulai sekitar kurang lebih 10 menitan sembari menunggu teman-teman bisa dari pihak UII juga pihak mahasiswa UII bisa membantu untuk memberikan snacknya, rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa bertemu dan berkumpul pada
acara atau kegiatan seminar tentang membahas strategi kurikulum SMA dalam menerapkan nilai-nilai SDGs. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Albar Pamungkas, biasa dipanggil Mas Royan. Saya merupakan mahasiswa Hubungan Internasional UII Angkatan 2020. Oke, izinkan saya di sini akan memandu jalannya acara seminar kali ini. Sebelum memulai jalannya acara, izinkan saya membacakan rundown atau susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada open gate dan pengkondisian peserta. Kemudian yang sedang berlangsung ada pembukaan acara dan membacakan susunan acara, kemudian ada penjelasan gambaran materi dan pembacaan CV narasumber, kemudian ada pembahasan dari pemateri 1 tentang kurikulum merdeka, kemudian ada pembahasan dari pemateri 2 tentang SDGs, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan penutup serta dokumentasi. Oke, pada pagi hari ini tentunya acara ini tidak sendirian karena kami menghadirkan narasumber-narasumber dari beberapa pihak atau dari pihak SMA dan juga pihak mahasiswa UI. Di sini ada Ini narasumber pertama kita. Panjatkan bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya bagi kita semua. Pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita bersilaturahim di aula SMA UII Yogyakarta ini dalam rangka berbagi pengalaman kaitannya dengan implementasi kurikulum. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah para pengikutnya termasuk kita semua yang kita tunggu syafaatnya insya Allah di akhir zaman nanti. Amin. Adik-adik yang dari mahasiswa UII jurusan Hubungan Internasional yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, anak-anakku sekalian SMA UII yang sedang tumbuh untuk menjadi besar dan calon untuk memimpin negeri ini. Tentunya Bapak Ibu dari SMA UI Yogyakarta yang luar biasa mendampingi para dimanapun termasuk Indonesia adalah pembangunan ini secara terus menerus berkesinambungan. Tidak ada satu pembangunan yang kemudian dekat, apalagi berkait dengan negara, terkait dengan suatu negara yang luar biasa ini, negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia pastinya orientasinya adalah ini. Tujuan pembangunan Indonesia orientasinya adalah berdirinya negara kita, negara Indonesia. Dan negeri ini ada pada dukungan negara yang luar biasa. Yang lain diotak-atik, tahu diotak-atik enggak? Diapakan? Diubah, diacak, ditinjau kembali. Tapi yang satu ini nampaknya sakral, disakralkan. Apalagi dalam pemerintahan Orde Baru sangat sakral. Kita bangsa Indonesia dan sekutu bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mandek di sini kesejahteraan umum. Ya. Bahkan bukan hanya manusia nanti kesejahteraan umum itu semua mau sejahtera, maka dilindungi, hutan dilindungi, binatang dilindungi, betul nggak? Karena kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya menyangkut manusia. Walaupun munyuk itu bisa Monyet. karena bisa membantah hutan, karena hutannya tidak ada izin di dalam ini. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang sedang kita laksanakan ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa, strategis ada di sekolah, kan gitu. Maka di sekolah itu perlu tantangan, perlu satu aturan main yang ada.
Ini tidak saya teruskan menjelaskannya karena kurikulum terjadi. Nah, hanya kemudian didukung supaya berjalan dengan baik ada yang namanya SMP, Standar Nasional Pendidikan, supaya daerah-daerah yang lain dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu tetap mengarah pada satu dokumen dalam rangka NKRI. Sekarang ada namanya pendidikan otonomi daerah, bukan pendidikannya, politiknya otonomi daerah. Tetapi dalam proses pendidikan ini tetap menggunakan kurikulum nasional. Apakah boleh daerah menambah? Boleh. Resmi muatan lokal daerah. Di Jogja ini ada muatan lokal bahasa daerah, bahasa Jawa. Sehingga mohon maaf teman-teman, adik-adik, anak-anak yang asalnya dari Maluku, yang ada di Papua, terpaksa harus mengikuti. Supaya apa? Supaya tahu aja. Dan tidak akan dinilai sakit. Pasti tidak bisa harus dinilai seperti anak-anak yang dari lahiran di Jogja kemudian mendapat kehidupan sehari-hari di Jogja, disamakan dengan mereka yang baru datang dari Lampung, dari Jambi, dari Aceh. Nah, tetap akan sampai pada batas minimal lulus. Ada yang tidak tuntas bahasa daerah. Dalam kenyataan dari Bapak tadi saya meng-highlight bahwasanya kurikulum ini ada dan hadir untuk bisa melihat menganalisis masalah di negara kita sendiri gitu. Dan kurikulum mereka ini merupakan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang ada diakibatkan karena salah satu contohnya pandemi COVID ya Bapak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita akan beralih ke pembicara dua atau pemateri dua yang akan disampaikan oleh Mbak Rumaisa. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan hubungan internasional. Kalau di UII itu ada dua program hubungan internasional, yang pertama reguler, yang kedua ada international program. Nah, saya di international program angkatan 2020. Nah, asal saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan jauh-jauh dari sana untuk belajar di UII Jogja. Nah, saya berdiri di sini itu sebenarnya sebagai bentuk kesyukuran bisa bertemu dengan teman-teman semua. Untuk 30 menit ke depan saya minta perhatiannya, karena kalau minta seumur hidup susah ya. Jadi 30 menit aja akan menyampaikan tentang materi SDGs dan kurikulum merdeka, yang mana ini sudah pernah kita pelajari di bangku kuliah. Jadi di bangku kuliah kita itu ada mata kuliah namanya Sustainable Development Goals. Kalau di reguler namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, mata kuliah SDGs ini menurut saya mata kuliah yang cukup fun ya, karena kita itu terlibat dan kita benar-benar terjun ke masyarakat secara langsung. Kita cari sekolah, kita negosiasi pihak sekolah, kita negosiasi anak-anak juga, kita siapkan ruangan, kita siapkan kursi. Jadi apa yang teman-teman lihat di depan ini adalah wujud dari kerja keras teman-teman mahasiswa 2020. Kita beri tepuk tangan dulu ya sama teman-teman panitia. Ada Mas Royan, ada Mbak dan Mas lain yang pakai alma mater ya. Itu semuanya merupakan hasil dari arahan dosen ya kan di mata kuliah Sustainable Development Goals. Nah, nol kemiskinan ya. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang besok nggak tahu mau makan apa, orang yang nggak tahu mau tidur di mana, atau tidurnya itu masih berpindah-pindah dari depan toko dan depan toko yang lain ya, atau mereka-mereka yang masih tidak punya akses ke air bersih dan lain sebagainya. Jadi yang paling pertama itu adalah yang ingin dihilangkan dari dunia ini adalah kemiskinan. Jadi dipastikan tidak ada orang yang bisa jadi tidak bisa mengakses apapun, tidak memiliki apapun ya. Yang kedua itu zero hunger, tidak ada orang yang kelaparan. Yang ketiga, cita-cita untuk menciptakan akses kesehatan yang baik dan kesejahteraan, well-being ya.
Jadi kita bisa memastikan semua orang itu sehat, semua orang itu tercukupi gizinya dan lain-lain. Yang keempat, nah ini pembahasan kita yang utama yaitu quality education, pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak ada mereka yang cuma mengakses pendidikan udah kelas 4 tapi masih belajar mengeja, udah kelas 6 tapi masih belajar tambah kali dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan quality education ini tercapai. Yang kelima ada gender equality, kesetaraan gender, ya. Jadi kedudukan pria dan laki-laki dan perempuan itu disamakan, semuanya punya akses untuk kepada akses kepemimpinan, akses politik, sebagainya. Jadi air bersih yang kita rasakan sekarang, yang kita minum di gelas aqua kita, bukan gelas aqua ya, gelas air mineral, nanti promosi. Itu sebenarnya adalah cita-cita dari SDG ini, karena sebenarnya tidak semua manusia itu punya kesempatan air bersih. Yang ketujuh adalah affordable and clean energy, jadi energi bersih. Energi yang kita dapat dari AC ini itu tidak mencemari udara, tidak mencemari air. Biasanya orang yang memiliki profil keluarga yang kaya misalnya gitu bisa dapat pendidikan yang lebih berkualitas, sedangkan mereka yang profilnya kayak kurang gitu ya, nggak punya biaya untuk sekolah itu nggak bisa mengakses pendidikan berkualitas di Indonesia. Tepuk tangan buat teman kita. Alvina, makasih Alvina buat pendapatnya. Itu exactly what I want to hear from you, ya. Inequalities, terutama dalam bidang pendidikan, ketidaksetaraan dari akses pendidikan antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua, tapi aksi global, yang mana setiap orang yang menginjak di bumi ini, mereka punya tanggung jawab untuk merealisasikan SDGs ini, ya, bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang harapannya dapat dicapai pada tahun 2030. Berapa tahun lagi itu? 7 tahun lagi. Kira-kira bisa nggak Indonesia jadi negara maju tahun 2030? Bisa ya? Optimis ya? Oke. Sudah banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan Indonesia itu tumbuh, oke? Nah, itu hasil dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-70 bulan September 2015, disepakati oleh 193 kepala negara dan pemerintahan. Dan melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Jadi setiap siswa itu punya kontribusi, setiap siswa itu dianggap kontribusinya dapat berkontribusi terhadap suatu proyek, ya kan? Jadi dalam kurikulum Merdeka kalian menikmati keterlibatan. Menurut saya keterlibatan itu tuh nggak sesimpel yang kalian rasakan saat ini, karena ketika kita yang mahasiswa itu masih seumuran kalian, masih di SMA, di SMP, itu yang experience kita, pengalaman kita itu hanya menerima apa yang diberi, dan kita jarang dilibatkan dalam berbagai proyek. Sementara dalam apa hubungannya SDGs dengan kurikulum Merdeka? Nah, kalau SDGs, sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu tidak tidak disebutkan secara konkret, secara eksplisit kalau mereka menganut keberlanjutan, konsep keberlanjutan atau konsep SDGs ini. Tapi konsep-konsep SDGs ini sangat mendukung kurikulum Merdeka. Oke. Nah, kenapa? Yang pertama, konsep SDGs itu kurikulum Merdeka dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip yang mereka anut. Prinsip kurikulum Merdeka itu apa? Yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar tentang kurikulum Merdeka apa?
siswa B. siswa Ya, bebas untuk aktif, menentukan bebas dan kreatif. aktif dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan bersama dengan konsep SDGs sehingga nilai-nilai pembangunan berkelanjutannya masih terdapat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, SDGs itu pentingnya keterampilan. SDGs itu menekankan keterampilan kalian itu untuk menjadi pemecah masalah. Ya, apapun masalah yang kalian hadapi, kalian bisa berimprovisasi. Meng-highlight bahwasanya di SMA UII ini sudah menerapkan era digitalisasi ya Pak dalam proses pembelajarannya dan masih di tahap 1 tahun. Nah, saya mau nanya Pak, bagaimana respon dari teman-teman atau siswa atas adanya inisiasi digitalisasi itu pada sistem pembelajaran? Apakah siswa itu tambah semangat atau malah masih banyak problem-problem yang siswa belum tahu gitu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran e-learning di SMA UII. Pada awalnya memang juga ada permasalahan-permasalahan teknis, apalagi masa peralihan waktu itu dari daring ke luring, utamanya di masa daring itu sendiri, karena kalau secara teknik di sekolah sudah menyediakan fasilitas sedemikian rupa, tapi di satu sisi anak-anak peserta didik itu belum memiliki sarana yang memadai. Nah ini menjadi kendala tersendiri. Misalnya HP bermasalah, dia sudah punya HP, tetapi dalam waktu beberapa minggu sudah lewat, bahkan tidak bisa buka karena penuh tadi, kan perlu di install ulang itu. Sisi lain yang belum punya, tidak punya HP, ada beberapa karena memang mereka sehariannya itu tinggalnya di pondok pesantren, dan di pondok pesantren ada peraturan para santri tidak boleh membuka HP atau bahkan memiliki HP, karena kalau yang ketahuan punya aja sudah bisa dihancurkan gitu oleh pimpinan pondok. Jadi menjadi masalah. Nah, kemudian permasalahan ini diatasi. Anak-anak yang tidak memiliki sarana untuk e-learning di rumah waktu itu masa transisi, anak-anak boleh menggunakan fasilitas yang di sekolah, utamanya di lab komputer sekolah. Nah, ini beberapa anak. Terima kasih. Izin bertanya untuk Bapak Budayana mengenai sistem pembelajaran e-learning di SMA UII Jakarta. Kalau kita lihat secara kegiatan belajar mengajar di kelas itu banyak siswa dari pondok yang belum menggunakan HP ya Pak. Itu terkadang saat saya melihat itu mereka sedikit kesusahan karena dia harus update komputer yang ada di depan. Itu kan salah satu fasilitas yang diberikan sekolah kepada siswa yang tidak memiliki HP kan Pak ya. Seperti itu. Sedangkan kalau di kelas saya itu sekitar mungkin ada 5 lebih dari siswa pondok yang tidak memiliki handphone. Nah, sedangkan pembelajaran di SMA UI Jakarta itu per mapelnya itu hanya 2 jam. Ketika 2 jam itu diisi 1,5 jamnya itu sudah materi, tinggal beberapa menit untuk mengerjakan tugas. Sehingga siswa yang dari pondok ini ketika ingin mengerjakan itu terkadang sudah memiliki waktu yang sudah habis itu Pak, sudah mepet, apalagi pas ujian ulangan harian seperti itu ya. Itu mungkin ada solusi lagi buat dari sekolah buat siswa yang tidak memiliki HP Pak. Sarana HP itu, dan ini sudah kita lakukan. Hanya ketika proses pembelajaran tatap muka itu kan langsung dihadapkan dengan guru mata pelajaran yang ada di kelas itu, betul tak Mas? Dan anak-anak itu kemudian karena dalam pembelajaran atau tatap muka, yang mereka masih ada di ruang itu. Ini yang kami tidak menangkap laporan yang baru saya dengar pada kesempatan ini. Tapi kalau kesulitan ketika pas ujian atau akhir semester atau mid semester, itu jelas, itu teridentifikasi, kemudian
tempatkan pada lab komputer untuk mereka mengerjakan di sana, difasilitasi di sana, ada pengawasnya juga ada di sana. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran, terutama teman-teman kita yang dari pondok pesantren ini belum bisa secara cepat mengikuti, tapi insya Allah pelan-pelan nanti kita akan sampaikan, coba ada diskusi apa yang bisa kita lakukan untuk solusi-solusi, ataukah nanti dengan model peminjaman dari sekolah, atau yang dari pondok menitipkan yang di sekolah. Nah, ini nanti menjadikan sesuatu. Nah, kesulitannya itu karena tidak memiliki atau karena kemampuannya. Nah, ini beda-beda. Kemampuan untuk mengoperasionalkan, nah, nanti teman-temannya saya yakin bisa untuk membantu. Tapi kalau kekurangan hardware-nya, software-nya yang ada, jadi barangkali nanti kita carikan solusi yang terbaik untuk anak-anak. Mengenai pertanyaan saya tadi, jika sekolah belum bisa memfasilitasi apa yang harus difasilitasi, mungkin bisa dari gurunya nanti diberitahu ketika ada tugas, waktu pengumpulan atau deadline tugasnya itu lebih diperpanjang, Pak. Karena kan pondok itu biasanya boleh menggunakan HP ketika sudah di pondoknya. Nanti anak pondok biasanya itu beralasan ingin mengerjakan tugas karena tadi sekolah belum sempat mengerjakan tugas. Mungkin itu buat masukan ke gurunya saja. Ketika ingin memberikan tugas nanti deadline-nya lebih diperpanjang lagi. Baik dalam kurikulum belajar, kurikulum mereka belajar ini ada nggak kira-kira betul? Terima kasih. Tes. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin masih seputar relasi dengan SDGs dengan kurikulum merdeka, dan apakah itu terwujud atau masih ada yang belum terwujud atau tidak gitu dalam kurikulum merdeka. Nah, tadi mengenai relasi dengan kurikulum merdeka, tadi sudah dijelaskan kalau di sini di sini itu siswa diizinkan untuk beropini, berpendapat, mengusulkan perbaikan, terus juga terlibat aktif. Mungkin mereka terlibat dengan kegiatan perdagangan, mungkin membuat produk juga itu. Jadi menurut saya itu tergantung lagi dari instrumen-instrumen yang mewujudkan program kurikulum merdekanya gitu. Karena tidak semua instrumen pendidikan instrumen institusi dan tenaga pengajar itu memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan kurikulum merdeka itu. Jadi anak-anak mereka itu perlu didorong, mungkin jika ada keterbatasan skill dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk menjawab pertanyaan kedua ya, mungkin kendala-kendala atau yang masih belum bisa tercapai dalam implementasi SDGs ini di sekolah. Jadi mungkin yang menjadi problem itu ketidakmampuan masing-masing instrumen, baik pengajar dan peserta didik untuk mengkomunikasikan satu sama lain. Misalkan mungkin tenaga pengajar memiliki kapabilitas dalam satu materi, tapi mungkin peserta didik tidak didorong untuk independent learning atau belajar secara mandiri, atau punya kemauan untuk menguasai hal tanpa diawasi oleh tenaga pengajar, karena tenaga pengajar tidak selalu mengawasi anak-anak, ya kan. Nah, jadi mungkin itu yang salah satu problem utama gitu. Kalau untuk secara nasional atau secara Oke teman-teman, ini aku sembunyi ini di belakang layar karena sambil ngecas terus aku ngantuk ya teman-teman, bangun jam 4 tadi. Masih kedengeran kan suara narasumbernya. Ini sesi tanya jawab, habis ini sesi dokumentasi foto-foto kita nanti, oke? Sip. Habis itu yang agak capek adalah menata kursi, karena ada 150 kursi kan di sana, kita ambil jadi 75, sisanya di sini. Ya udah, tinggal nanti kita
tertata gitu. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah ikut hadir dan meramaikan pada acara kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta tepuk tangannya dong sekali lagi teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Uma. Boleh minta waktu sebentar Bapak untuk foto bersama kita dan juga murid-murid dari mahasiswa. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih sekali. Semoga kalian semuanya sukses. Menempuh tujuannya nggak usah lama-lama. Amin. Di sini tunggu bentar ya. Mau foto bareng begitu? Iya, Pak. Tapi salaman dulu ya. Mungkin kemudian dari Mbak Rumaisa. Mas Royan nggak dapat. Itu siapa tadi yang operatornya? Risma. Oke, mungkin Foto? mungkin teman-teman yang tadi bertanya dan juga berargumen atau memberikan saran tadi bisa maju 5 orang tadi, Mas Ketua OSIS dan juga teman-temannya bisa maju ke depan untuk diberikan hadiah dari. Kamu juga Roy? Iya Roy. Atau sama bapaknya ini? Atau sama narasumbernya dua? Oke. Sekarang mungkin bisa duduk masing-masing dan nanti dibantu sama Mas Iwan untuk bagaimana layout foto barunya. Bagaimana Mas Iwan? Atau kamu dari atas bagus gak Far? Gini aja. Kalau mau. Berarti pada sisi Masuk YouTubeku. Gak apa-apa kan Mbak? di kota itu Apa? pencopotannya Oh iya, copotin. foto-foto Gak pakai jas gak apa-apa ya? Udah copot-copot ya? Ayo. Ini minta tolong si ini OSIS. Minta tolong si OSISnya, suruh motoin biar kita dapat semua. Mas. Minta tolong fotoin dong kita panitianya. Biar kamu ikut juga gitu. aku bilang tak suruh ngubungin kamu lah Siapa? ngomong lah aku Siapa Roy? Yang itu? gila Bilang di mana di grup? ya udah sini datang nggak usah ini Ntar kita pulang. Udah selesai nih. Tinggal Lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Awas Pak, tangan kok. 1, 2, 3. Biar dulu. Oh ya. Gini aja. Belum. Thank you guys. Kelar bro. tape nggak ada yang mau tape. Udah selesai acara. Seksi konsumsi. Iya, ngabisin konsumsi. Risolnya ganti aku aja mending. biar enggak kayak ya? iya. Ini apa bener kan? Iya, biar enggak keblangan gitu.
Enggak, Bu, silakan. Itu pembicara. Itu punya iya apa Uma. isinya? Ini doang, Mak. Videonya. Udah selesai. Buat recap hari ini, Bang. Kita udah sampai teman-teman, udah selesai seminar. Nah ini kita lanjut ke pulang ke kos, tapi kita lewat Pak, kita lewat kedokteran karena kalau lewat luar panas. Nih kedokteran nyambung sama psikologi. Aku fakultas psikologi teman-teman. Nah kan langsung sampai kan. Baunya seperti rumah sakit. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Bye bye.